Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 17 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hidup, panggilan, dan iman kita akan Yesus merupakan sebuah anugerah yang setiap kita patut syukuri, kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Tentunya iman kita akan Yesus juga menuntut dari setiap kita komitmen, kesetiaan untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap pikiran, kekuatan, dengan segenap perbuatan kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tentu Tuhan tidak menuntut dari setiap kita prestasi, kehebatan, ataupun kesuksesan. Tetapi yang Tuhan tuntut dari kita sebagai murid-muridnya adalah setia mengasihinya dan setia
dalam jalan panggilan yang telah Ia percayakan kepada kita masing-masing. Kesetiaan itu jugalah yang membuat hati Petrus begitu sedih ketika Tuhan yang bangkit, yang menampakkan diri kepada murid-muridnya secara pribadi, bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Petrus tentunya sadar diri bahwa ia pernah gagal dalam hal kesetiaannya untuk mengasihi Yesus. Petrus sadar bahwa karena ketakutan ia pernah menyangkal gurunya sebanyak 3 kali dan meninggalkan sang guru menderita seorang diri dalam perjalanan ke Kalvari. Sikap sadar diri inilah yang memberanikan Petrus untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tentu mengetahui hati Petrus, perjuangan dan pergolakan dalam diri Petrus yang berusaha untuk mengasihinya. Yesus pada akhirnya memanggil kembali Petrus, membaharui kembali imannya, dan mempercayakan tugas baru kepada Petrus. Gembalakanlah domba-domba. Selanjutnya Petrus dalam segala kekurangan, kelemahan, dan ketakutannya membuktikan bahwa ia sungguh mengasihi Yesus hingga akhirnya disalibkan di Bukit Vatikan dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas. Kehebatan Petrus adalah ia tidak pernah menyerah. Ia tidak berhenti pada kegagalan, tetapi berani bangkit menjadi pribadi yang baru. Karena memang ia sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan dan gurunya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya yakin setiap kita dalam segala kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, berjuang untuk selalu setia dalam iman kita akan Yesus. Berjuang untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dan berjuang untuk setia dalam tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Namun banyak kali pikiran, perkataan, dan keinginan duniawi kita menuntun kita ke dalam dosa. Dosa yang pada akhirnya membuat hidup kita terasa kering dan hampa karena terpisah dari Tuhan Yesus, Sang Kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apapun situasi hidup yang kita jalani saat ini, seberapa besar salah dan dosa kita saat ini, mari kita berani bangkit dan bertumbuh menjadi pribadi yang baru. Percayalah, Tuhan tidak pernah menutup pintu kerahimannya untuk setiap kita yang dengan tulus mencari jalan pulang kepada Bapa. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hati setiap kita yang berjuang dengan tulus
untuk mengasihi Dia dan sesama kita. Mari kita terus berusaha untuk setia dalam iman kita akan Yesus, setia mengasihinya, dan juga setia dalam jalan hidup panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Jangan pernah menyia-nyiakan rahmat iman, hidup, dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Ingatlah, kita pertama-tama dan terutama dipanggil bukan untuk menjadi orang hebat, tetapi kita dipanggil untuk setia dalam iman kita akan Yesus, setia mengasihinya, dan setia dalam jalan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.